Rasulillah amma ba'd. Baiklah, pada hari ini kita akan menyampaikan fatwa tarjih Muhammadiyah tentang karomah seorang kiai. Penanya dari Ali Sodikin, Jalan Raya Bulakamba 25, Bulusari, Brebes, Jawa Tengah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan karomah? Yang kedua, apakah tindakan santri yang berlomba-lomba mengurus jenazah kiainya, baik waktu mengkafani, mensolati, dan menguburkan dengan alasan untuk mendapatkan karomah, apakah ada tuntunannya? Baik, kita jawab. Yang pertama, perkataan karomah berasal dari bahasa Arab, yaitu karomatun, atau dibaca karomah. Artinya adalah kemuliaan, kemurahan hati, dan sifat dermawan. Tetapi dalam pengertian umum, pada sebagian umat Islam, karomah itu artinya keramat, yaitu hal-hal yang luar biasa yang terdapat pada diri seseorang yang biasa mereka sebut dengan wali Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Yang artinya, dan sesungguhnya, ya, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan lautan. Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lain, yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 70. Yang dimaksud dengan kemuliaan dalam firman tersebut yaitu Allah telah memberikan kelebihan atau keutamaan kepada anak Adam berupa postur tubuhnya yang harmonis, ia diberikan akal dan ilmu, faham kepada ucapan, isyarah, dan mengambil petunjuk kepada sebab-sebab untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam masyarakat umum, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ya, difahami dengan kata karomah adalah hal-hal yang luar biasa yang pada diri seseorang yang biasa disebut oleh Allah. Jadi di masyarakat tersebar anggapan bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang bisa terbang, solat di atas air, solat di daun, ya, atau tahan bacok, atau bisa menghilang, dan sebagainya. Kemudian mengenai wali Allah, memang disebut dan diakui oleh Al-Quran dalam banyak ayat, antara lain surah Yunus ayat 62 sampai dengan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun." Yani sesungguhnya wali-wali Allah adalah yang mana mereka tidak ada kekhawatiran dan tak pula mereka bersedih hati. Yaitu, Allah menjelaskan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka yang senantiasa bertakwa. Wali Allah itu adalah orang yang taat dan ikhlas. Mereka benar-benar beriman kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir atau kiamat. Mereka menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan perkataan lain, meminjam istilah Wahbah Zuhaili, setiap orang yang bertakwa adalah wali Allah.
Beliau mengatakan fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Ya. Setiap orang yang bertakwa adalah wali Allah. Kitab Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syar'iyyah wal Manhaj jilid 11 halaman 211. Nah, hal yang menjadi persoalan, apakah kita tahu nilai derajat dan takwa seseorang? Ya, apakah kita mengetahuinya? Karena takwa itu adalah masalah hati. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling tinggi derajat takwanya. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Ya, beliau memberikan isyarat bahwasanya takwa itu ada di dalam hati. Jadi kita tak bisa mengetahui karomah seseorang itu di sisi Allah. Kita hanya mengukur yang nampak-nampak saja, yang lahir saja. Sedang yang batin kita serahkan kepada Allah. Ya, kaidahnya az-zahir yadulu alal batin. Ya. Kita hanya menilai yang nampak-nampak saja. Kadang-kadang memang secara lahir kita lihat pada diri seseorang ada yang menakjubkan, ada yang aneh. Misalnya seseorang yang ibadahnya baik, tetapi seseorang yang ibadahnya tidak baik, ya, dia banyak maksiat, akan tetapi dia dipuji, dia disanjung, ya, sebagai manusia yang luar biasa. Seseorang yang rezekinya senantiasa berlimpah, selalu bertambah, tetapi orang itu tak pernah berzakat, tak pernah solat. Atau seseorang yang sangat disukai oleh orang banyak, tapi ia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Hal-hal ini dimasukkan kepada apa yang disebut dengan istilah istidraj, yaitu proses kemerosotan bagi seseorang secara pelan-pelan atau berangsur-angsur. Yani Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat-nikmat yang ia berikan sebagai wasilah yang akan menghancurkannya kepada kehancuran. Kemudian paling tinggi kita hanya bisa bersangka baik saja kepada seseorang atau berhusnuzon. Kalau tidak tanduknya dilihat dari kacamata agama adalah baik, ya. Apalagi memastikan tak mungkin kita lakukan. Kemudian soal kedua, mengenai tindakan para santri yang berbuat baik kepada gurunya yang telah meninggal dunia, seperti mengkafani, mensolati, menguburkan dan berdoa. Hal tersebut sangat dianjurkan dalam agama. Apalagi oleh murid-muridnya yang mana mereka semasa hidup belajar dari guru tersebut. Itu merupakan bentuk penghormatan kepada guru untuk terakhir kalinya. Tetapi perbuatan-perbuatan itu jangan didasarkan kepada kepercayaan yang tidak berdasar, supaya santrinya yang mensolati, mengkafani, menguburkan dan mendoakan itu mendapatkan karomah dari orang yang telah meninggal itu. Itu tidak ada dasarnya. Bahkan agama melarang kita mengkultuskan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang para sahabat berdiri untuk menyambut kedatangan tamu. Bahkan kalau tujuan santri tersebut hanya untuk mendapatkan karomah yang tidak ada dasar itu, berarti niat mereka sudah salah, ya. Dan mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwasanya segala amal itu didasarkan kepada niat. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat,
sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, atau al-a'malu binniyah. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Ada pula kaidah fikih yang menyebutkan al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada niatnya. Okey. Ini dikutip dari kaidah fikih dari Al-Ashbah wan Nazair karya Al-Subki halaman 54. Demikianlah yang dapat dijelaskan tentang karomah